Di perang Badar, bangsa Quraisy ini mengerahkan banyak sekali pemuka besarnya ya. Pada mulanya Umayyah bin Khalaf, yaitu majikannya Bilal, bekas majikan Bilal ini, dia itu tidak mau ikut berperang pada perang Badar ya. Maka salah seorang dari kawannya yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id datang. Itu ada majimar, yaitu benda yang mirip seperti dupa untuk mewangikan tubuh wanita. Sampai dan ia berhadapan dengan Umayyah bin Khalaf yang saat itu sedang duduk di tengah bersama anak-anak buahnya. Lalu diletakkannya lah dupa itu sambil berkata, "Hai Abu Ali, terimalah dan pergunakanlah dupa ini, karena kamu tidak lebih dari seorang wanita." Nah, Umayyah tadi tidak mau ikut berperang, maka Uqbah bin Mu'id tadi datangi Umayyah tadi. Lalu dijawab sama Umayyah, "Keparat, apa yang kamu bawa ini?" teriak Umayyah dengan geramnya. Tetapi dia tidak dapat mengelak. Dia terpaksa dan akhirnya ikut dalam peperangan. Takdir ini yang akhirnya akan membuat Umayyah bin Khalaf bertemu lagi dengan budaknya dulu, mantan budaknya, yaitu Bilal bin Rabah. Ketika pertempuran di antara dua pihak telah mulai dan barisan kaum muslimin maju bergerak dengan semboyan "Ahad, Ahad", maka jantung Umayyah seperti tercabut dari urat akarnya. Dia rasa takut. Jadi dia merasa ketakutan mendengar kata Ahad itu. Kalimat itu dia dengar dari ucapan Bilal ketika disiksa, cuman bisa bilang ngucapin Ahad, Ahad, itu saja. Pertempuran telah berkecamuk dan pedang bertemu pedang. Ketika perang hampir usai, jadi belum usai ya, kelihatanlah oleh Umayyah itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, dia pedagang ya. Jadi dilihatnya Abdurrahman bin Auf, lalu dia meminta perlindungan kepada Abdurrahman. Lalu apa yang dilakukannya? Biarkan aku menjadi tawanan. Kalau tawanan dia akan dilindungi, nggak boleh kayak gitu ya. Permintaan itu dikabulkan Abdurrahman. Dia bersedia melindungi Umayyah di tengah hiruk pikuknya perang yang masih berlangsung. Di tengah jalan kelihatanlah Umayyah dengan Abdurrahman tadi ya oleh Bilal. Lalu Bilal berkata, "Ini dia gembong kekafiran Umayyah bin Khalaf. Biar aku mati daripada orang ini selamat." Bilal masih ingat apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Sambil mengatakan itu, diangkatlah pedangnya hendak memenggal kepala yang selama ini menjadi besar karena sombong. "Hai Bilal, ini tawananku," kata Abdurrahman bin Auf. "Tawanan? Padahal perang masih berkobar dan roda peperangan masih berputar." Itu sangkalan Bilal. Masa tawanan itu kalau sudah selesai dari berperang ya. Nah, ini masih Bilal tidak menerima itu sebagai tawanan ya. Bagi Bilal menjadi tawanan, Umayyah menjadi tawanan itu bukanlah untuk bentuk melindungi diri saja, tetapi Umayyah itu mengolok-olok Islam. Namun ya, bila merasa bahwa ia tidak dapat menembus bin Auf ya untuk membunuh Umayyah bin Khalaf ya, tapi dia berseru dengan sebesar-besarnya kepada kaum muslimin, "Hai pembela-pembela Allah, ini dia gembong orang-orang kafir Umayyah bin Khalaf. Biar aku mati daripada dia lolos." Lalu datanglah orang-orang muslim dengan pedang ya, mengepung Umayyah bersama putranya yang ikut di perang Quraisy ya. Sementara kenapa dibunuh? Karena Umayyah itu banyak melakukan penindasan, termasuk ditindasnya Bilal tadi kayak gitu. Iya, Bilal kan ditaruh
ditaruh batu, diterik panas, batu panas juga ditaruh di badannya. Apa? Sementara Abdurrahman bin Auf tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak dapat melindungi bajunya yang terkoyak oleh desakan orang banyak. Jadi dikepung sampai-sampai Abdurrahman itu bajunya robek. Bilal memandangi tubuh Umayyah yang telah roboh oleh tebasan pedang itu dengan lama sekali. Kemudian dia bergegas meninggalkan tempat itu sementara suaranya mengumandangkan Ahad, Ahad. Hari-hari berlalu dan Mekah dibebaskan. Dengan mengepalai 10.000 kaum muslimin, Rasulullah memasuki kota Mekah dan bersyukur serta mengucapkan takbir. Beliau langsung menuju Ka'bah yang telah dipadati oleh berhala Quraisy dengan jumlah bilangan yang sama dengan jumlah bilangan hari dalam setahun, yaitu ada 360 berhala di sekitar Ka'bah tadi. Iya. Mulai hari itu tak ada lagi Lata, Uzza atau Hubal yang semenjak itu manusia tidak lagi menundukkan kepala kepada batu dan berhala. Ya, mereka hanya mengenal Tuhan yang Esa, Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Rasulullah memasuki Ka'bah dengan membawa Bilal sebagai teman. Baru saja masuk, beliau telah berhadapan dengan sebuah patung pahatan menggambarkan Ibrahim yang sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Di dalam Ka'bah itu ada patung Ibrahim yang berjudi dengan menggunakan anak panah, mengundi ya. Maka Rasulullah murka, Rasulullah marah dan bersabda, iya, mereka itu membuat patung Ibrahim, kan Ibrahim sudah meninggal. Jadi dibuatnya patung Ibrahim itu kan orang-orang dulu itu kan mengundi pakai anak panah zaman dulu itu untuk menentukan misalnya harus hari apa misalnya mengadakan acara harus hari apa itu diundi pakai panah. Qatalahumullahu wa ma kana syaikhuna yastaqsimu bil azlam wa ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyah walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Semoga mereka dihancurkan Allah. Tak pernah nenek moyang kita melakukan perjudian demikian. Dan Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tapi seorang yang beragama suci, seorang Muslim, dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik. Moyang mereka tuh Nabi itu Nuh. Ya, penyembah berhala ya Nuh ya. Tapi Nabi Nuh juga nggak mau dikatakan nenek moyangnya orang penyembah berhala Quraisy itu, nggak mau. Walaupun memang ada penyembahan berhala pada zaman Nabi Nuh. Rasulullah menyuruh Bilal ke bagian atas masjid lalu mengumandangkan azan, maka Bilal pun berazan. Dan alangkah mengharukanlah saat itu tempat itu dan suasana saat itu. Gerakan kehidupan di Mekah berhenti dengan jiwa yang satu. Ribuan kaum muslimin dengan hati yang khusyuk dan secara berbisik mengulangi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Bilal. Kita kan jawab, kalau orang azan kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu. Jadi kalau kita jawab dengar azan jawabnya gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kecuali hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah jawabnya ya. Iya. Hayya 'alas shalah itu ayolah kita sholat. Kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, jawabannya itu artinya dan Allah lah yang menentukan segalanya ya. Orang-orang musyrik di rumahnya
masing-masing hampir tidak percaya dan bertanya-tanya dalam hati, inikah dia Muhammad, orang yang miskinnya kemarin yang terusir meninggalkan kampung halamannya? Betulkah dia yang mereka usir, mereka perangi dan mereka bunuh keluarga yang paling dicintainya serta kerabat yang paling dekat padanya? Dan betulkah dia yang beberapa saat yang lalu nyawa mereka berada di tangannya, memaklumkan kepada mereka, pergilah kalian semua bebas tawanan ya. Rasulullah membebaskan tawanan. 3 orang bangsawan Quraisy sedang duduk di pekarangan Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan panorama itu ketika Bilal menginjak-injak berhala mereka dengan kedua telapak kakinya. Kemudian di atas runtuhan yang telah hancur itu bersenandung suara azan di seluruh pelosok Mekah, tak ubah bagai tiupan angin di musim bunga. Ketiga orang itu Abu Sofyan bin Harb ya. Abu Sofyan kemudian akhirnya dia masuk Islam ya, beberapa saat setelah kejadian perang Badar. Kemudian Attab bin Usaid serta Haris bin Hisham. Nah, Attab bin Usaid ini ya serta Haris bin Hisham itu belum masuk Islam. Sementara matanya tertuju kepada Bilal yang sedang menyuarakan, Attab berkata, sungguh Usaid dimuliakan Allah, ia tidak mendengar sesuatu yang amat dibencinya. Berkata pula Haris, demi Allah, seandainya saya tahu bahwa Muhammad itu di pihak yang benar, pastilah saya paling dulu akan mengikutinya. Kata Haris ya. Sofyan ya menukas pembicaraan, menukas itu apa sih? Bukan menukas, mengucapkan ya, menolak ya kayak gitu ya. Ucapan kedua sahabatnya dengan berkata, saya tak hendak mengatakan sesuatu karena seandainya saya berkata pastilah akan disebarkan oleh kerikil-kerikil ini. Dan ketika Rasulullah meninggalkan Ka'bah, tampaklah oleh mereka ya. Tampaklah mereka ya, maksudnya itu yang orang 3 tadi ya, orang Quraisy tadi, lalu dibaca wajahnya. Rasulullah melihat wajah 3 orang tadi. Kemudian dengan kedua matanya yang bersinar, Rasulullah bersabda, saya tahu apa yang telah kalian katakan tadi. Lalu diceritakannya apa yang mereka katakan tadi. Haris dan Attab pun berseru, kami menyaksikan bahwa Anda adalah Rasul, dan demi Allah tak seorang pun mendengarkan pembicaraan kami hingga kami dapat menuduh bahwa ia telah menyampaikan kepada Anda. Nah, jadi Attab dan Haris masuk Islam pada saat itu juga, sedangkan Abu Sofyan nanti masih lama ya. Sekarang mereka menghadapi Bilal dengan pandangan baru. Dalam lubuk hati mereka bergema kalimat-kalimat yang mereka dengar dalam pidato Rasulullah saat masuk Mekah. Hai golongan Quraisy, Allah telah melenyapkan daripada kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Manusia itu dari Adam, sedang Adam dari tanah. Ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy, innallaha qad azhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'azzumaha bil aba annasu min adama wa adamu min turab.